Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Topik kita ini adalah tentang Yerusalem. Saya fokuskan Yerusalem. Sebetulnya kalau di bawah ini saya coba untuk berbicara Ibrani ya. Haaretz ha-muftahat ya, atau dalam bahasa Arabnya al-ard al-ma'ud begitu ya, atau dalam bahasa Indonesia tanah yang dijanjikan atau tanah terjanji. Ya, Yerusalem ini salah satu bagian kecil dari tanah terjanji ya. Lagi di sini foto apa nanti kita lihat ya. Oke, baik. Nah, tapi saya akan memberikan disclaimer dulu ya, saudara-saudara sekalian ya, bahwa kajian ini tidak bermaksud merendahkan ya, kan nanti akan menyangkut keyakinan, apa dogma atau keyakinan politik ya, mungkin bisa saja ya. Tidak bermaksud merendahkan atau mengubah keyakinan yang Anda anut ya. Kemudian jika terdapat data, informasi atau analisis yang beda dengan pemahaman yang selama ini dianut ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kritis ya. Tapi kalau seandainya itu beda, coba kita diskusikan. Didiskusikan dengan dasar data dan analisis kaidah ilmiah. Mengapa harus ada Israel? Ini pertanyaan kritis ya. Kemudian siapa yang lebih berhak, tanda kutip ya, yang menguasai tanah Palestina yang sekarang heboh sehingga Pildun 20 menjadi batal kan begitu? Kemudian ini, apa itu Baitul Maqdis? Ya. Kaitannya apa Baitul Maqdis dengan Islam? Jadi kalau kita lihat sejarah agama ya, sejarah pedang Rasulullah ya, apakah Rasulullah pernah nggak berkiblat ke Baitul Maqdis? Tapi sebelumnya harus tahu juga apa itu Baitul Maqdis kan begitu? Ya, oke. Kemudian kita bicara masalah Isra, kalau dalam pemahaman umum Isra Mi'raj kan begitu ya. Beliau itu kemana? Beliau sallallahu alaihi wasallam ya, perjalanan itu dari Masjidil Haram ke titik ya. Itu pertanyaan ini harus difahami dulu. Kalau ini difahami betul dengan pertanyaan ini, baru nanti kita bicara dengan fakta dan uraian ya. Baik. Saya akan bicara masalah big mind ya, atau back of mind, mimpi terpendam. Nah, saya akan bicara mengenai mimpi terpendam umat Yahudi. Terkait dengan tanah terjanji. Umat Yahudi itu punya sedikitnya ada 3. Ya, ada 3. Mereka itu pengen tinggal di Yerusalem. Pengen tinggal di Yerusalem ya. Mungkin kalau sekarang Yerusalemnya kecil, mereka tetap aja menginginkan ke Yerusalem kan ya. Kemudian untuk apa? Untuk membangun kembali Haikal Solomon, atau ke suci, atau kuil Sulaiman, atau Baitul Muqaddas. Nah, saya beri bocoran kan. Umat Yahudi maunya begitu, tinggal di Yerusalem, bangun kembali Baitul Maqdis atau kuil Solomon tahap ketiga. Kenapa tahap ketiga? Karena tahap 1 bangun dihancurin, tahap kedua bangun dihancurin, sehingga mereka kemudian diaspora ke seluruh dunia kan, nggak punya tanah air. Maka pengen kembali ke Yerusalem, kan begitu dalam pikiran tuh. Lalu didomakan pada anak cucu cicitnya, Yerusalem. Kan begitu. Dan kemudian masalah korbanot ya.
kurban kalau di istilah kita makan. Ya, korban atau korbanot ya begitu. Baik. Nah ini yang disebut tanah terjanji ini sebetulnya kan kaitannya panjang. Tanah terjanji itu memang dijanjikan kepada Nabi Ibrahim, ya kepada Nabi Ibrahim, begitu. Ini karena ini kajian kita terlalu jauh, tapi tidak apa saya akan lompat ya. Tapi kemudian juga diulang, sebetulnya pengulangan banyak kepada nabi-nabi yang lainnya. Cuma saya potong kepada Nabi Musa aja. Nah inilah kemudian dari Egypt ini, Firaun kemudian membelah Laut Merah, dijanjikan supaya diwahyukan supaya menuju tanah yang dijanjikan yang bernama Kanaan, begitu ya, tanah Kanaan ya. Tetapi kemudian dalam Al-Quran juga disebut, dalam Alkitab juga disebut bahwa ketika disuruh berperang, kan di tanah Kanaan sudah ada penduduk nih, sudah ada penduduk asli orang Arab juga. Orang Arab liar, berbadan gede, maka disebut dengan ada manusia raksasa begitu ya, dalam Alkitab disebut begitu. Ingat cerita David dan Goliat? David itu Israel, Goliat itu adalah penduduk Kanaan. Begitu. Nah, singkat cerita kemudian disuruh berperang dengan bangsa, saya lupa nama sukunya ya, yang menduduk Kanaan ini, nggak mau perang, umat Yahudi itu, mereka katakan dalam Al-Quran ya, silakan engkau dengan Tuhan engkau berperang, gitu. Nah, karena itu Tuhan Allah Ta'ala menghukum diberikan jeda 40 tahun supaya tidak bisa masuk tanah. Apa maksud 40 tahun? Satu generasi. Generasi tua ini sudah susah, udah lelah, biar aja lah, mungkin anak-anaknya aja, begitu. Nah seperti itu. Dan kemudian dan Nabi Musa pun wafat ketika beliau belum masuk di Kanaan, kan keburu meninggal ya. Dan diteruskan dengan penerusnya atau yang disebut dengan Yosua, Nabi Yosua ya begitu. Nah ini masuk ke Kanaan lah seperti itu ya. Nah ini ilustrasi ya. Ini mereka itu backmind-nya tuh membangun kuil suci tahap 3 nih, kan begitu. Nah ini di sini ini. Ini Anda tahu nih apa? Ya, Dome of the Rock ya. Ini kewakilan. Jadi mereka tuh sebetulnya pengen membangun itu ini Al-Aqsa kan. Mereka tuh membangun di sekitar itu, bukit itu. Jadi Al-Aqsa maupun Dome of the Rock itu di bawah dalam lingkungan Temple, Kuil Solomon tahap 3. Nah ini rekaan ya, rekaan beginilah yang dibangun nanti Kuil Temple tahap 3 ini kan ya, begitu. Nah ini saya bicara masalah korbanot ya. Korbanot atau korban ini suatu upacara yang sangat di tanda kutip apa ya bahasanya? Sakral, sangat disakralkan gitu. Korbanot itu kan. Jadi ini macam-macam, ini tata upacaranya macam-macam ya kan. Jenis kambingnya juga macam-macam. Ada usia berapa, ada juga sapi. Kalau hewan bungkas nggak boleh, ya kan? Sama kan dengan kurban kita kan, kambing atau sapi atau unta kan, kerbau boleh nggak? Tapi ayam kan nggak boleh kan? Ada kesamaan sebetulnya, karena gitu. Nah ini maaf, ini yang disebut dengan bakaran ya, maka dibakar seperti ini. Nah ini begini, pengorbanan hewan ya. Tapi bedanya kalau kita kan dibagikan yang daging mentahnya kan. Sacanting itu Pak Saiful ya. 2 canting kalau di sana ya, tradisi Yahudi itu dibakar dimasak, dibakar, nggak tahu bahasanya apa, bikin gulai kah, bikin apa saya nggak paham. Tapi intinya kemudian sebagian dimakan, sebagian diserahkan pada yang disebut dengan kohanim, yaitu kepala kuil Solomonnya itu gitu, seperti itu. Nah sebagian lagi dibakar ya. Sebagian diserahkan, sebagian lagi dibakar di mesbah di altar di kuil suci itu, ya, gitu. Nah, jenis pengorbanan macam-macam ya. Ada dengan persembahan hewan, seperti zeva, ada juga persembahan korban bakaran. Ini macam-macam ya. Seperti saya nggak terlalu masuk ke sana. Tapi ini adalah apa? Korbanot itu harus ini kata penting. Korbanot itu harus dilakukan di kuil suci. Di kuil suci, ya.
Jadi kalau seandainya tidak dilakukan di kuil Solomon, nggak sah, gitu. Jadi Anda bayangkan bagaimana umat Yahudi selama 2000 tahun tidak melakukan pengorbanan, tidak melakukan korbanot. Karena korbanot itu apa? Saya lompat ya. Korbanot itu adalah terkait dengan hubungan dengan Tuhan, komunikasi ya. Kalau umat Islam komunikasi dengan Allah Ta'ala kan 5 kali sehari minimal kan, dalam sholat wajib kan. Itu kan kita komunikasi dengan Allah Ta'ala. Nah, mereka nggak bisa, ada sesuatu yang hilang. Karena tidak bisa korbanot itu lakukan di mana saja kecuali di kuil Solomon, gitu. Kemudian untuk menghapus dosa, kita nih saum nih 1 bulan, kan niatnya menghapus, salah satu kan menghapus dosa kan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW kan, dan begitu. Jadi umat Yahudi juga merasa kehilangan ini, nggak ada kuil suci, nggak bisa korban. Bagaimana saya menghapus dosa kan seperti itu, maka back mindnya seperti itu. Maaf, saya lompat lagi. Jadi kalau kita bicara ya, sejak kuil suci itu dihancurkan tahun 70, penghancuran kedua ya, maka tidak lagi korban dilaksanakan. Karena itu menjadi backman, menjadi satu cita-cita yang sangat terpendam selama 2000 tahun, harus kembali ke Yerusalem, bangun kembali itu kuil suci untuk melakukan korbanot. Khususnya apa? Karena mereka masih menunggu Mesias, Al-Masih. Dan Al-Masih itu menurut beberapa kepercayaan mereka itu harus ada korban sapi merah di kuil suci. Mereka sudah bisa melakukan rekayasa genetik, Pak Kunto. Dengan rekayasa genetika sudah terlahir sekarang sapi merah melalui sapi putih. Tapi tempelnya belum ada. Gitu. Jadi kalau sapi merah nggak disembeli di kuil suci, Mesias nggak akan turun seperti itu. Ya sebenarnya saya lompat ya, tapi saya disclaim ya, kalau seandainya ada nanti kita tayangkan ada yang keberatan dengan argumentasi saya, boleh silakan, terbuka kok. Saya lanjut ya. Nah ini, saya tegaskan lagi ya, mayoritas orang Yahudi ingin ibadah di Masjid Al-Aqsa. Ya. Ini atas dasar apa? Ini atas dasar survei, sudah lama sih. Ya. Ini supaya dilakukan di Universitas Maghot Israel ya. Bahwa intinya 80% umat Yahudi di Israel ingin beribadah di Masjid Al-Aqsa. Mereka meyakini masuk ke Masjid Al-Aqsa itu sesuai dengan ajaran Yudaism. Karena Aqsa itu disebut sebagai tempel ya. Kemudian kelompok jadi kan Yahudi itu macam-macam ya. Ada yang ortodoks, ada juga yang liberal ya sedikit ya. Nah, ada yang liberal itu sekuler ya. Nah, disebut bahwa kalau ini tadi ortodoks nih 80% harus masuk itu kawasan Al-Aqsa kan. Tapi yang sekuler hanya 45% aja masuk ke Masjid Al-Aqsa seperti itu. Kemudian ada juga yang orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu nggak apa-apa, saya masuk ke sana hanya sebagai turis saja. Kan kawasan Al-Aqsa itu, Haram Al-Sharif itu karena orang Muslim nggak boleh masuk gitu kan. Tapi mereka pengen masuk juga, pengen tahu juga gitu kan, seperti itu, penasaran kan. Nah ini yang menarik tadi ya, 73% warga Yahudi Israel mendukung pembangunan tempel ketiga di Masjid Al-Aqsa. Tadi sudah sampaikan gambarnya ya. Ini fakta. Jadi kalau akar kemana masalah ini kita, hubungan Israel Palestina, hubungan Indonesia Israel, ini sebenarnya ini dasarnya loh. Akar dari masalah untuk difahami tentunya. Nah, ini abad 21 juga mereka juga punya cita-cita membangun Israel Raya, Great Israel kan begitu. Coba kita lihat ini, ya kan, mulai dari ini tahun 47 ini Palestina kan begitu ya, sebagai satu ini bukan disebut itu yang disebut bukan negara merdeka tapi masih protektorat ya. Masih protektorat, belum merdeka penuh, tapi semi merdeka. Ini di bawah Inggris kan, dulu kan dikuasain sama Turki. Kan kemudian mereka diprotek ya karena di sini ada situs-situs keagamaan ya. Tapi kemudian juga ketika terjadi partisi perang ya sebelum perang ini ada partisi, ini Palestina ya, orang hijau ini adalah orang-orang Muslim, tapi yang putih ini adalah orang-orang Yahudi. Tapi mereka nggak suka, mereka mau kuasain ini kan begitu. Sehingga terus berkembang sampai sekarang Israel bertambah ya. Terus seperti ini, sementara umat Arabnya sudah berkurang kan begitu. Nah, ini adalah mimpi Great Israel ya.
Di Seraya itu meliputi nanti Syria diambil, sebagian Irak, sebagian utara Arab Saudi, sebagian sisi timur Mesir kan, jalur Gaza, semua kan ini semua masuk adalah Israel Raya. Begitu. Nah, ini tolong difahami ya dasar dari masalahnya. Nah, sekarang saya akan kembali ke sejarah ya. Nah, saya sendiri belum ke sana sih, pengen banget ya. Ini adalah apa tadi? Dome of the Rock ya, kuil golden emas, kuil emas. Jangan keliru loh, karena kita selalunya disudutkan, dikonsum bahasanya dicekokin. Ini Al-Aqsa katanya bukan. Sengaja atau nggak sengaja saya nggak paham oleh media Barat ya. Ini Al-Aqsa, Al-Aqsa itu ini loh. Ini ada di tengah-tengah, tapi kalau ini kan ada di sisi sisi selatan. Sisi selatan ini Al-Aqsa ini, gitu. Ya. Nah, sedangkan di bawah ini orang-orang Yahudi itu ini disebut dengan tembok Barat ya. Ini tembok ratapan. Nah, orang-orang Yahudi itu di sini kan dia berdoa ya sambil begini melakukan kepala, ya kan. Kemudian juga menyisipkan surat di tembok-tembok ini kan, permohonan doa gitu supaya diterima sama Yehova begitu kan, memang begitu, ya kan. Nah, ini Al-Aqsa tadi, gua perak. Ini kubah emas ya. Ini kubah emas itu ada apa sih dalamnya? Ini dia. Ini batu, saya nggak paham ini kenapa batu apa, belum tahu, saya belum pernah baca ya. Tapi ini banyak mitos. Di sini disebut, di sini kan katanya di sini ada apa? Ada semacam besi ya. Untuk kayak burung kan, burung tuh kalau hinggap kan dia besi ya, pegang ya. Nah, katanya hinggapnya burung burok yang membawa Nabi Muhammad naik ke langit. Ini kembali lagi mitos ya. Sementara di satu pihak kalau umat Israel mengatakan ini tempat disembelihnya, dikorbankannya Nabi Ishak dalam penyembelihan itu di sini. Tapi semua juga mitos. Bagaimana pembuktiannya belum tahu. Memang Nabi Ibrahim sudah ada di sini atau belum, kita juga nggak paham, kan begitu. Ya. Tapi ini tetap dihormati ya oleh umat Yahudi, umat Islam, sehingga kemudian dibangunlah kubah dilindungi, pakailah emas begitu. Nah, ini dia. Lebih gede kubahnya ini, coba lihat ya. Ini umat Yahudi yang berdoa di sini. Ya kan? Begitu. Nah, ini coba tengok ya. Ini adalah Dome of the Rock. Ini umat Islam sholat kan menghadap ke selatan, ke mana? Ke Ka'bah. Jadi bukan ini Al-Aqsanya. Nah, gitu. Nah, ini seperti ini. Ini Dome of the Rock, ini Al-Aqsa. Jadi umat Islam tuh sholatnya menghadap ke sini, Ka'bahnya. Terus ke bawah. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini salah satu bentuk doa ya dari di tembok ratapan ini. Gede-gede banget ini batu-batunya kan. Kalau kita lihat ada beberapa tahapan sih memang ya. Ada yang awal gede banget, kemudian lapisan kedua agak kecil kan gitu. Karena baru kali dibangun. Kan begitu. Contoh ya. Tembok ratapan atau dengan disebut dengan Wailing Wall gitu. Nah ini saya kembali katakan ini akar masalah sebetulnya yang diperebutkan itu adalah Harb al-Salif ya. Itu tadi Al-Aqsa sama kuil Solomon kan begitu. Nah, ini yang rekaan ya. Awalnya kuil Solomon itu begini ya. Jadi dalam sejarah Israel itu puncak kejayaan mereka itu dua ya. Ketika zaman Nabi Sulaiman dan zaman Nabi Daud, gitu. Itu puncak dan itu selalu didambakan. Karena memang unik. Umat Yahudi diberikan karunia, ya raja, ya nabi, gitu. Jadi bagaimana kekayaan dunia diperoleh, kekayaan rohani pun diperoleh, kan mewah banget gitu kan? Kan nggak ada nabi-nabi yang lain, tidak semua ya, tapi itu salah satunya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya raja, ya nabi, begitu. Yang lainnya setelah Nabi Muhammad SAW juga tidak mau beliau sebagai raja Quraisy, beliau nggak mau dan tidak ada perintah dari Allah Taala sebagai penguasa dunia kan. Dia adalah nabi utusan Allah Taala kan begitu. Nah, ini adalah rekaan zaman Nabi Sulaiman ya. Maka disebut yang bangun pertama kali ini beliau ini ya. Dibangun lebih kurang saya buletin ya 900 sebelum Masehi.
gitu ya. Nah, kemudian inilah yang disebut dalam Al-Quran disebut dengan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Ini waktu penguasaan Yerusalem zaman Umar bin Khattab, ya kan, Umar bin Khattab kan menguasai Yerusalem. Ceritanya kunci kota itu kan begitu Pak, kalau sebagai rasa takluk kan kita kasih kunci bahwa saya adalah bawahan Anda. Kota kami tolong dilindungi, kan begitu. Sekarang konversinya itu begitu diberikan, kalau sekarang Pak, begitu menjadi warga kota kehormatan diberikan kunci. Begitu Pak kalau di Barat atau di Amerika, pada orang terhormat diberikan kunci. Oh, kamu sebagai warga kehormatan kota Bandung, tapi kita nggak punya budaya itu sih. Tapi di Barat masih begitu Pak. Nah, ketika menyerahkan kunci kota, simbol aja bahwa ini sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab. Jadi bisa dibayangkan kapan Umar bin Khattab itu menaklukkan Yerusalem? Itu kan setelah Nabi wafat, kan beliau khalifah kedua kan. Katakanlah Nabi wafat 700 lah, katakan demikiannya, 682 sih. Katakan tahun 700 itu kuasain ini apa namanya Baitul Maqdis dikuasain. Ini belum ada. Dan ada Baitul Maqdis pun masih puing-puing. Kan sesudah dihancurkan, penghancuran kedua. Ya. Puing-puing kan begitu. Ini kita akan lihat gambarnya, ya. Nah, dalam satu cerita diriwayatkan Umar bin Khattab tanya itu pada pemegang kunci itu orang Kristen, mana itu Baitul Maqdis? Orang Kristen juga nggak ngerti di mana, cuma ada puing-puing bekas tembok-tembok. Kemungkinan di sinilah gitu. Yang disebut ada istilah al-kumumah, itu istilahnya beginian ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu menjadi kumuh. Itu dikata al-kumumah, demikian kumuh begitu loh. Nah, kemudian dibersihkanlah diminta oleh Umar bin Khattab, dibersihkanlah itu al-kumumah itu kan, biar kotor lah, jadi tempat sampah soalnya. Kemudian beliau sholat dan beliau minta sholat tidak di bangunan al-kumumah ini karena takut menjadi fitnah gitu. Jadi beliau minta sholat di ujung, di sinilah. Beliau sholat Umar bin Khattab itu kan. Nah, baru kemudian dibangunlah orang Umar namanya Umar juga, tapi bukan bin Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz. Itu 70 tahun kemudian ya. Jadi kurang lebih ada jeda 100 tahun lah. 80 sampai 90 tahun ya antara ini dibangun Aqsa. Maka disebut Aqsa. Begitu. Barangkali itu ya benang merahnya ya. Kedua, nah pada 600 masa sebelum Masehi saya ini aja saya buletin angkanya yang biar gampang. Ini Nebukadnezar itu menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan kuil suci. Nah ini penghancuran pertama kuil suci itu ya oleh Nebukadnezar ya. Kaum Yahudi kemudian dibawa ke Babilonia sebagai tawanan dan pekerja paksa. Ya ini sejarah demikian ya. Sayang tidak ada umat Nasrani, kalau ada kita bisa riset lebih dalam lagi. Nah ini apa relief ya ketika Nebukadnezar menyerbu Yerusalem, kemudian juga ini dijadikan kaum buangan ya. Kemudian 48 tahun kemudian ya, tahun 540 sebelum Masehi ini ada disebut dengan Iskandar the Great ya, atau Cyrus ya, Raja Persia yang sangat bijaksana. Nah, orang Yahudi sampai sekarang juga masih mengagungkan loh orang orang Persia itu, Pak Diat. Dia masih menghargai itu Cyrus itu. Ya karena dengan bantuan Cyrus inilah kemudian dibolehkan lagi Yahudi yang ada di Persia itu balik lagi ke Yerusalem, bisa kan kamu balik lagi ke kampung kamu. Dan kemudian juga dibangun lagi tempel yang sudah dihancurkan itu. Yaitu hanya diperlukan 23 tahun kemudian. Nah ini yang rekan-rekan tempel yang ketiga itu Pak ya. Ini penghancuran tempelnya kita akan lihat ya. Ini ruang doa dalam kuil. Nah, ketika tempel itu dibangun lagi kedua kali kemudian dihancurkan lagi oleh ada yang mengatakan Raja Titus, ada yang mengatakan juga Panglima Perang Titus, yang jelas dia adalah orang Romawi. Jadi 600 lah saya buletin sebelum Masehi dihancurkan, tempel yang pertama dibangun kembali, kemudian kedua kali dihancurkan lagi oleh Titus itu. Tahun 70 Masehi, yaitu setelah datangnya Isa Al-Masih. Kan begitu. Nah, ini
relief ya bagaimana temple atau Baitul Maqdis atau Kuil Solomon yang kedua dibangun itu dihancurkan kembali oleh pasukan Titus ya. Dan ini relief ketika beberapa upacara-upacara untuk sakralnya orang-orang Yahudi diambil oleh Raja Titus seperti itu. Nah ini kira-kira gambaran setelah dihancurkan oleh kedua kali, sehingga pada saat Nabi Muhammad SAW hadir di Makkah ini memang begini gambarannya ya. Ini begini, tinggal kuil-kuil puing-puing doang begitu. Seperti itu. Nah, inilah kenapa makanya kemudian umat Yahudi selalu memimpikan harus dibangun tempel ketiga. Nah, saya akan sedikit ya karena memang sudah saya siapin sih nggak apa-apa lah. Ini memang di dalam Alkitab juga dinubuatkan ya tentang kenapa. Pertanyaan pertama, kenapa harus ada negara Israel? Kan begitu. Karena memang sudah dinubuatkan ya dalam Alkitab itu. Ini kan bahasa Alkitab lama ya. Bahasa Alkitab lama. Alkitab lama ini kalau kita lihat bahasa kunonya, kalau Pak Syaful sudah bawa Alkitab soalnya walaupun beliau seorang ustadz. Pak, boleh dibantu nggak Pak? Kitab Yeremia dibuka. Karena ini ejaannya ejaan baru. Sedangkan ini ejaan tahun 60-an. Ini bahasa ini. Begini. Tetapi barang yang, saya kasih begini bahasa biar kelihatan kuno ya. Tetapi barang yang lagi tinggal daripada kawan dombaku itu, akan kukumpulkan dari dalam segala negeri, kepadanya sudah kuhalaukan dia, dan kukembalikan dia kelak kepada kandang-kandangnya, dan dia akan biak dan bertambah banyaknya. Kan pusing. Tapi intinya bahwa ini disebut domba itulah Israel ya, Bani Israel kan gitu. Jadi pada satu hari nanti akan aku kumpulkan kembali domba-domba Israel itu yang telah berpencar di segala negeri ya. Dikembalikan ke kandang dan dia akan biak dan bertambah banyak. Jadi ini suatu nubuat bahwa memang begitu. Dalam Alkitab pun sudah dijelaskan. Kalau sudah ketemu boleh Pak ya. Yeremia 23 ayat 3. Dapat Pak. Kalau sambil lihat ya. Nah, sedangkan dalam Quran ya ada Bapak. Boleh Pak dibacakan maaf. 23 ya. Iya, 23 ayat 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan manusia kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ya lebih kurang sama lah. Jadi intinya adalah memang setelah diceraikan Allah sendiri akan menyatukan mereka kembali. Ya tentu bukan kemudian dari Allah Ta'ala atur-atur, enggak. Ini kan sebenarnya upaya manusia. Negara Israel kemudian sempurna berdiri tahun berapa? Tahun berapa negara Israel? Tahun 48 ya. Tahun 48 guys. Diawali dengan deklarasi Balfour itu 30 tahun sebelumnya. Ini cerita panjang Pak. Kalau kita mau dalami ya. Nah, sedangkan dalam Al-Quran sendiri ya dikatakan demikian. Yang pertama adalah surat Al-Isra 17 ayat 6 lah, ayat 5 kalau di Quran Ahmadiyah kan ditambah satu ayat ya, mungkin ayat 4 ya. Intinya demikian. Dan telah kami sampaikan dengan jelas kepada Bani Israel dalam kitab itu. Tentulah kamu akan melakukan kerusakan besar di muka bumi ini 2 kali. 2 kali, peristiwa 2 kali itu kan pembangkangan kepada Nabi Daud, pembangkaman kepada Nabi Musa. Maaf, pembangkangan kepada Nabi Sulaiman, pembangkangan Nabi Musa, ya kan begitu 2 kali. Dan banyak juga pembangkangan yang lain. Kemudian juga pembangkangan juga kepada penguasa sehingga kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar, kuilnya, dan juga oleh Romawi. Kemudian dikatakan, niscaya kamu akan menyembuhkan diri dan dengan kesembuhan yang sangat besar. Ya, ini 2 kali disebut dalam Al-Quran ya. Baik. Nah, ini dalam Isra 104 kalau di Quran yang lain, di dalam Ahmadi ditambahkan 1 ayatnya. Dan kami berkata setelah Fir'aun tenggelam, kami berkata kepada Bani Israel, tinggallah di negeri yang dijanjikan itu. Ya, tadi disebut dengan Al-Ad Al-Ma'ud. Ya. Dan apabila datang janji akhir itu, kami akan menghimpun kamu semuanya.
Ini paralel ini antara Al-Quran Al-Isra dengan kitab Yeremia. Akan dihembuskan kembali. Gitu. Karena ini firman Allah Ta'ala harus sempurna, harus jadi. Gitu. Jadi kembali lagi kenapa harus ada Israel? Secara teologis maupun secara historis, ya sudah saya sampaikan. Nah, kita bicara masalah negeri yang dijajakan itu ya. Itu sebenarnya warisan mana sih? Siapa yang lebih berhak ya? Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nabiyyah 106 ya. Sesungguhnya telah kami tulis dalam kitab Zabur sesudah nasihat itu. Ini kalau kita baca nanti ayat berikutnya boleh baca ya. Cuma saya akan simpang di sini. Bahwa negeri itu, maksudnya negeri yang dijajakan ya, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi siapapun dia, apakah Muslim, Yahudi, Kristen, tapi kalau seandainya mereka soleh dalam pandangan Allah Ta'ala, dialah pewaris tanah itu. Ini teologis ya, agak berat ini memang. Tapi seperti itu yang boleh saya sampaikan. Barangkali itu dari saya, ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaat.